Terjerat Cinta Om Duda. Episode 33. Diperiksa oleh dokter. James memasangkan pengait bra yang Sofia kenakan. Ya, tentu saja James pun tak ingin berlebihan lagi sebelum ia menikahi gadis desa yang manis itu. Sofia memang manis, bahkan ribuan gula yang pernah James rasakan sangat kalah oleh kemanisan gadis desa itu. Benar-benar membuat semut-semut yang mengerumuni gula terserang iri dengki pada James. Semut juga ingin menikmati manisnya gadis desa itu. Sampai sini saja, Annabel. Aku tidak ingin membuatmu menjerit histeris sebelum kau sah menjadi istriku. Duda tampan itu berkata dengan tatapan yang manis. Sofia tersenyum kecil dan tersipu malu. Tentu saja ia pun tak ingin melakukannya sebelum ia menikah dengan majikan galaknya itu. Annabel, semakin hari, kau semakin manis dan menggemaskan. Hal itulah yang membuatku terhibur dan selalu memikirkan tentangmu, ucap James Raya mengusap lembut wajah manis Sofia. Apakah Tuan jatuh cinta pada saya? Tanya gadis desa itu dengan kepolosannya. James tersenyum kecil. Dengar, Belle. Sosok seorang James bukanlah pria yang suka main-main. Jika aku sudah merasa ada yang lain ketika melihat seorang wanita, dan bahkan aku tertarik untuk menidurinya. Aku jatuh cinta pada wanita itu. Dan kau tahu siapa orangnya? Jawab James Raya menyelipkan teka-teki yang sebenarnya tidak mesti dijawab. Sofia menggeleng kecil dan melongo seperti orang dongo. Entah karena ia on atau karena ia salah tingkah dan terlalu bahagia. Yang jelas, Sofia hanya merasakan getaran cinta di dalam dadanya. James tersenyum kecil serta menepuk jidat gadis desa itu. Plak, au. Sofia meringis. Kau ini. Desis James Raya mendekap manja gadis desa itu. Mereka berdua sedang berada di atas ranjang. Apa? Jadi, siapa orangnya? Tanya Sofia mendesak. Ya tentu saja dirimu, Annabel. Duda tampan itu menjawab tanpa ragu. Seketika Sofia tersenyum simpul dan tersipu malu. Wajahnya merah merona dan ubun-ubunnya endut-endutan karena bahagia. Astagfirullah, duda tampan itu memang sangat mempesona. Kau percaya padaku, bukan? Tanya James. Sofia mengangguk. Baiklah, sekarang siap-siap. Kita akan pergi ke rumah sakit, setelah itu kita langsung kau ke sebuah tempat untuk melangsungkan pernikahan, ucap James yang kemudian menghujani wajah Sofia dengan kecupannya. Baiklah, Tuan. Sofia menjawab tanpa ragu. Oh ya, berapa banyak mahar yang kau inginkan, Annabel? Tanya James. Sofia terdiam sejenak. Anu, terserah Tuan saja. Jawabnya. Tidak, jangan jawab terserah. Kau harus mengatakan berapa banyak mahar yang kau inginkan. Cepat. Berapapun akan kuusahakan, desak James. Sofia terdiam dan bingung harus menjawab apa. Ayo katakan, Belle. Kau mau uang ratusan juta atau perhiasan yang cantik dan mewah? Kembali James mendesak. Bagaimana kalau seperti Lesta dan Rizka Biller? Hahaha, ucap Sofia disertai tawa ngakaknya. Entah hanya bercanda atau memang benar-benar ingin seperti mereka. James mengerutkan dahi tak mengerti. Maksud kau bagaimana? Siapa mereka itu? Aku tidak mengenalnya, tanya duda tampan itu keheranan. Hahaha, tidak. Saya hanya bercanda. Sofia menjawab disertai tawa ngakaknya. Ish, ini sedang serius, Annabel. Kenapa kau malah bercanda? Kau dengar, aku ingin kau menyebutkan berapa banyak mahar yang kau inginkan. Jangan bercanda lagi. Katakan saja. Cicit James sedikit greget. Hehehe, saya mah terserah Tuan saja. Saya tidak mengerti akan hal itu. Gimana baiknya saja,
Tuan, jawab gadis desa itu pasrah. La memang tidak mengerti apa-apa. Baiklah. Aku akan memberikan yang terbaik untukmu. James menjawab seraya meremas balon kenyal milik Sofia. Ayau. Sakit dong, Tuan. Cicit Sofia. Sakit. Bukankah kau senang dan nyaman? Desak James. Haha, kalau cuma sebentar dan seperti itu, rasanya tidak enak, Tuan. Hahaha, jawab Sofia yang lagi-lagi diiringi tawa ngakaknya. James tercengang dan sangat geli mendengar jawaban gadis desa di hadapannya. Ternyata, gadis desa yang lugu itu kini semakin pintar. Ya ampun. Astagfirullah. Kenapa kau menjadi semakin binal, Annabel? Kau mulai nakal. Ucap James yang kemudian menggelitiki pinggang gadis desa itu. Hahaha, ampun. Geli, Tuan. Gadis desa itu tertawa serta minta ampun karena geli. Kau nakal, Annabel. Tapi aku suka. Ucap James yang kini tampak ngusel pada leher gadis desa itu. Hahaha, sudah Tuan. Saya mau siap-siap dulu, ucap Sofia. Siap-siap kemana? Tanya James merayu. Tuan, maunya kemana? Sofia balik merayu. Kemana ya? James berlagak sedang berpikir keras. Kemana maunya? Desak Sofia. Ke surga dunia, hehehe, jawab James disertai cengengesannya. Hah? Macam apa itu? Tanya Sofia sok tidak mengerti. Ini, aku menancapkan samurai pedang panjang milikku ke dalam gua ternyamanmu itu. Kau tahu, itu sangat membahagiakan sekali. Ucap James seraya mengusap-usap Miss Elite. Nakel deh. Desis Sofia seraya menepis tangan majikan galaknya itu. Hehehe, kau juga nakal, Annabel. Duda tampan itu membalikan fakta. Karena Anda yang membuat saya nakal. Hahaha, ungkap Sofia disertai tawa ngakaknya. Hahaha, dasar kau ini, James mencubit gemas pipi gadis desa itu. Tadi Princess sudah bilang pada saya, katanya dia berangkat dengan Unclever. Sementara saya juga sudah bilang jika hari ini akan check up ke rumah sakit. Kebetulan gadis kecil itu sangat mengerti, tutur Sofia seraya beringsut bangun dari tidurannya. Oh ya, jadi Ferhat yang akan menemani Princess? Tanya James. Iya, Princess juga tidak keberatan akan hal itu, jawab Sofia. Bagus dong. Itu artinya kita bisa menghabiskan waktu bersama. Sebentar lagi, kan kita menjadi pengantin baru. Hehehe, ucap James disertai cengengesannya. Sofia tersenyum kecil seraya memalingkan wajahnya yang memerah merona karena tersipu malu. Ya sudah, kalau begitu ayo kita siap-siap. Kau dengar, tidak perlu menghabiskan waktu lama untuk berangkat ke rumah sakit dan ke sebuah tempat untuk menikah. Jadi, bergegaslah. Ujar James seraya beringsut bangun dari tidurannya. Sofia mengangguk mengiyakan. Baiklah, ucapnya yang kemudian turun dari tempat tidur lalu melangkahkan kakinya hendak keluar. Annabel, panggil James. Ya, jawab Sofia seraya menolehkan wajahnya. James tersenyum kecil seraya melangkah mendekati calon istrinya. Siap-siap, ya. Setelah ini kau akan merasakan sengatan si lebah jantan yang kuat dan perkasa milikku ini. Ucap duda tampan itu seraya mendekap manja gadis desa itu. Sofia membulatkan kedua bola matanya penuh. Hah! Gadis desa itu tercengang hebat dan merinding ngeri. James mengendarai mobilnya dengan kecepatan sedang. Kali ini si gadis desa itu duduk di bagian depan samping dirinya. Kita ke rumah sakit dulu ya, Belle. Kau siap, kan dengan apa yang akan dokter lakukan padamu?
Ucap James pada pengasuh putri kecilnya yang kali ini sudah menjadi calon istrinya. Sofia mengangguk serta tersenyum. Ya, Tuan. Saya sangat siap. Jawab gadis desa itu tanpa ragu. James tersenyum lantas mengusap lembut puncak kepala gadis desa di sampingnya itu. Pintar. Kau harus siap dan semangat. Tanganmu tidak boleh terus-terusan seperti itu. Oh ya? Apakah rasanya masih sakit? Ucap duda tampan itu seraya melirikkan manik matanya pada jari-jari Sofia yang masih dibalut perban dan kain kasa. Iya, Tuan. Sedikit-sedikit masih terasa sakit sih, tapi kalau tiba-tiba kesenggol atau bergerak. Rasanya tuh. Ngenyut banget. Seperti kesetrum. Hehehehe, jawab Sofia dengan ekspresi yang sangat luar biasa. James tersenyum kecut. Kasihan sekali sih, rajuk duda tampan itu seraya mencubit gemas pipi calon istrinya itu. Sofia mengerucutkan bibirnya bertingkah manja. Tapi, ada yang lebih ngenyut dari itu, Annabel. Duda tampan itu menatap usil pada gadis desa di sampingnya. Apa itu, Tuan? Tanya Sofia tak mengerti. James tersenyum seraya menatap fokus ke depan. Sementara Sofia menunggu dalam mode penasaran. Pokoknya kau akan tahu setelah kita menikah. Dengar, ku tegaskan sekali lagi padamu. Persiapkan dirimu dari sekarang, karena setelah kita menikah, kau akan merasakan sesuatu yang lebih ngenyut dan sakit dari yang kau rasakan saat ini, ucap duda tampan itu menegaskan dan sedikit menakut-nakuti pengasuh putri kecilnya itu. Sofia membulatkan kedua bola matanya penuh dan begitu bergidik ngeri. Apa, Tuan? Memangnya setelah menikah kita mau ngapain? Mau belajar debus? Atau mau atraksi sulap membahayakan? Astagfirullah, celoteh gadis desa itu. Sontak saja James tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan calon istrinya itu. Hahaha. Kenapa Anda tertawa, Tuan? Ini sangat mengerikan. Omel Sofia yang tampak bergidik ngeri. Hehehe, kau terlalu berpikir jauh, Annabel. Duda tampan itu kini nyenyenges. Sementara Sofia hanya diam dan menatap heran. Maksudku. Nanti kau akan tahu setelah kita menikah. Tenang, sebentar lagi. Ucap duda tampan itu yang semakin membuat Sofia penasaran. Tuan, jangan membuat saya malas untuk menikah. Omel Sofia yang tampak menekan setiap ucapannya. Apakah ada yang salah dengan ucapanku tadi? Seloroh James. Sofia mendelikan manik matanya dan membuang napasnya. Itu tadi, setelah menikah saya akan merasakan, Sofia belum selesai bicara, dengan cepat James menyelanya. SSSTT. James meletakkan telunjuknya pada mulut gadis desa itu. Tidak, aku hanya bercanda. Jangan terlalu dipikirkan. Ujar duda tampan mencoba menenangkan. Sofia menatap intens pada duda tampan di sampingnya itu. Namun, setelah mendengar ucapan dari majikan galaknya itu, gadis desa kini bisa bernapas lega. Masih kepikiran? Tanya James penuh selidik. Sofia menggeleng kecil seraya tersenyum manis. Pintar. Puji James seraya mengacak rambut Sofia gemas. Ish. Sofia mendesis. Ada apa? Ada apa? Lihat dong rambut saya. Omel gadis desa itu seraya menaikkan manik matanya. James melirikkan manik matanya pada rambut Sofia yang tadi ia acak-acak. Setelah itu, ia tersenyum kecil. Tidak terjadi apa-apa dengan rambutmu. Tidak usah khawatir, setelah ini aku akan mengajakmu ke salon untuk memperbaiki dirimu, ucap duda tampan itu dengan tatapannya yang lembut. Hah? Memangnya ada apa dengan diri saya, Tuan? Saya terlalu burukkah? Protes Sofia. Apa? Tentu saja tidak. Sanggah James.
Begini, maksudnya aku akan sedikit memberikan perawatan yang baik untukmu. Kau perlu merias rambutmu, bukan? Dan, kau juga perlu mengganti pakaianmu dengan yang lebih anggun dan... James menyapu badan Sofia dari atas hingga ke bawah. Dan apa? Gadis desa itu penasaran. Dan mempesona. Hehehehe, jawab James disertai cengengesannya. Sofia tercengang dan membulatkan kedua bola matanya penuh. Dasar, desisnya. Perjalanan menuju rumah sakit itu begitu terasa cepat sekali bagi James dengan Sofia. Rasanya James masih ingin merayu dan bercanda ria dengan gadis desa yang sebentar lagi akan menjadi istrinya itu. Sudah sampai, ucap James saat ia memarkirkan mobilnya di parkiran rumah sakit. Hufet. Sofia menarik napas lalu membuangnya perlahan. Tenang, tidak akan terjadi apa-apa. Dokter hanya akan melihat jahitanmu itu. Kau tidak usah tegang dan grogi, ucap duda tampan itu berusaha membuat calon istrinya tenang. Sofia tersenyum serta mengangguk. Tentu saja, Tuan, ucapnya. James tersenyum serta mengusap lembut wajah manis gadis desa itu. Tak membuang waktu lagi, mereka berdua pun bergegas turun dari mobil lalu melangkah beriringan. James di depan, sementara Sofia di belakang. Bagaimana, Dek Sofia? Apakah ada perubahan? Tanya dokter yang kemarin menangani operasi tangan gadis desa itu. Sudah tidak terasa sakit, Dok. Jawab Sofia. Bagus, bisa dibuka sebentar ya, Dek. Suster yang akan membukanya, ucap sang dokter. Baik, Dok. Sofia menjawab disertai anggukannya. Suster pun membuka balutan kain kasa dan perban di jari jemari Sofia. Coba saya lihat, ucap dokter. Sofia mengarahkan tangannya ke hadapan sang dokter. Dan saat itu juga dokter melihat perubahan yang ada pada jari Sofia. Au! Sofia meringis. Gadis desa itu sedikit kaget dan merasa ngilu saat dokter menekuk pangkal jari manis gadis desa itu. Sakit. Tahan sedikit ya, Dek. Ini harus dilatih untuk terus bergerak agar bisa kembali seperti semula. Sang dokter menerangkan apa yang harus dilakukan. Sedikit sakit kalau ditekuk begitu, Dok. Sofia merengek. Memang seperti itu. Tapi, Anda harus terus melatih agar cepat lentur dan tidak kaku, ujar sang dokter. Baiklah, Dok. Oh ya, apakah jahitannya sudah bisa dilepas? Tanya Sofia. Belum, Dek. Ini masih basah. Mungkin beberapa hari lagi, yang penting Anda rutin meminum obat yang nanti akan saya resepkan. Terus, Anda cek setiap 3 hari sekali. Kalau bisa, bersihkan dan ganti balutan kain kasanya, terang sang dokter. Baik, Dok. Sofia menjawab disertai anggukannya. Ya sudah, sekarang lukanya akan dibersihkan oleh suster. Sementara saya akan mencatat resep obat yang harus Anda konsumsi, ucap sang dokter. Sofia mengangguk. Dan saat itu suster sudah menyiapkan alat-alat untuk membersihkan luka jahitan Sofia. Sementara itu di luar, James tampak menunggu dengan sabar. Ya, dia memang tidak masuk ke dalam. Karena sang dokter tidak menyarankan itu. Tak berapa lama. Pak James, ini resep obat yang harus Anda tebus. Sementara putri Anda masih berada di dalam. Lukanya sedang dibersihkan, ucap seorang suster seraya menyerahkan secarik kertas pada James. Hah? Putri saya. Astagfirullah, salah paham. Oceh duda tampan itu seraya bangkit dari duduknya. Baiklah, akan saya lakukan, ucap duda tampan itu seraya meraih secarik kertas yang suster berikan. Cek, sebenarnya siapa yang bermasalah? Aku atau Annabel? Sepertinya aku harus merubah Annabel agar terlihat lebih dewasa,
celoteh James yang tampak sedikit greget. Bersambung.